everybody in Uganda, members of... Presiden adalah sosok yang dibangga-banggakan. Selain karena dinilai mampu memimpin masyarakatnya dengan baik, juga mampu menjadi contoh dan teladan. Tapi apa jadinya jika beberapa sosok presiden ini justru tidak sanggup memimpin negaranya sendiri, bahkan membuat kebijakan-kebijakan aneh yang malah hanya akan menghancurkan negaranya? Yuk simak ulasan selengkapnya dalam video polemik kali ini. Di posisi pertama ada Saparmurat Niyazov. Bisa dibilang Saparmurat ini adalah presiden ternarsis di dunia. Bagaimana tidak? Presiden pertama Turkmenistan ini bahkan mengganti nama bandara, sekolah, hingga fasilitas pemerintah dengan namanya sendiri. Bahkan nama bulan Januari dan meteor pun diganti menjadi namanya. Tidak hanya itu, ia juga membuat kebijakan aneh dengan membuat perayaan khusus atau hari raya untuk buah melon, karena dirinya begitu menyukai buah melon. Ia bahkan membuat kitab suci dan menjadikannya salah satu mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Ia juga mengganti pelajaran aljabar dan fisika dengan pelajaran penghayatan kitab buatannya itu. Untuk membuat dirinya semakin populer, presiden yang menjabat seumur hidup ini juga membuat patung dirinya dari emas dan memenuhi Turkmenistan dengan patung-patung itu. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah patung emas yang menghadap matahari di Ashgabat. Selain narsis, Saparmurat juga terkenal diktator. Ia juga tidak segan memenjarakan lawan-lawan politiknya saat masa jabatannya. Bahkan, ia tidak membiarkan media bebas untuk meliput. Selanjutnya ada Sani Abacha. Ya, presiden yang satu ini adalah mantan presiden Nigeria yang terpilih lewat jalur kudeta di tahun 1993. Kondisi Nigeria yang saat itu sedang berada dalam situasi yang menyedihkan dan tidak stabil, dimanfaatkan oleh Sani Abacha untuk menggulingkan presiden sebelumnya. Ia membuat penduduk Nigeria percaya bahwa dirinya bisa mengatasi situasi ini. Sayangnya, ia malah mencuri uang negara sebesar 5 miliar US dollar. Tak hanya itu, saat dirinya sudah berkuasa dalam beberapa waktu, ia berubah menjadi lebih diktator lagi. Ia tidak segan untuk memenjarakan orang-orang yang ketahuan mengkritik rezimnya selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai kena hukuman mati. Akibatnya ia menjadi bulan-bulanan dunia internasional. Ditambah lagi setelah ia ketahuan mencekal dan mengeksekusi penulis drama kenamaan Ken Saro-Wiwa serta 8 aktivis lainnya. Dan peristiwa ini kemudian dikenal dengan Ogini 9. Sebelumnya mereka dituduh membunuh 4 pria dan dihukum mati. Namun pengakuan mereka justru berbeda. Mereka mengaku mendapat intimidasi dari rezim Sani Abacha. Tapi tak lama kemudian ia ditemukan meninggal secara misterius dengan meninggalkan harta puluhan juta dolar yang pernah dicurinya dan ditemukan tercecer di mana-mana. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakatnya sendiri sebagai harta karun hingga 20 tahun lamanya. Hingga tahun 2019 silam, harta karun itu disita oleh sebuah bank di Jersey. Well, jika Sani Abacha hanya ketahuan mengeksekusi beberapa orang saja, mantan Presiden Uganda, Idi Amin Dada, mungkin lebih kejam lagi. Aksi kanibalisme yang dilakukan Amin justru lebih mengerikan. Isunya ia membunuh dan memakan daging musuhnya sendiri. Ia juga diisukan menyimpan kepala mayat yang dibunuhnya di dalam lemari pendingin dan mengajaknya bicara. Pria yang juga berhasil menjadi presiden setelah melewati kudeta presiden sebelumnya ini ternyata tidak membuat kondisi Uganda semakin baik. Sebaliknya, negara ini menjadi lebih hancur dari sebelumnya. Ia membunuh hampir 5.000 jiwa yang dianggap berpihak pada presiden sebelumnya, Milton Obote. Ia juga memerintah agar 4.000 orang cacat dibuang ke Sungai Nil agar jadi santapan buaya. Tak hanya mengerikan, Amin juga melakukan korupsi yang membuat kediktatorannya semakin terendus, bahkan hingga ke negara lain. Saat ia tidak diberi dana untuk melancarkan aksinya kepada negara lain, ia tak segan mengusir mereka dari Uganda. Banyak yang menilai jika kebrutalan Amin ini terjadi karena situasi pemerintahannya yang tak kunjung membaik. Beberapa juga menganggap Amin tidak bisa mengontrol dirinya karena kerusakan otak yang dialaminya. Ia memang divonis mengidap penyakit sifilis stadium akhir. Selain untuk dirinya sendiri, beberapa presiden yang pernah berkuasa ini justru juga memperkaya keluarganya dengan uang rakyat. Mobutu Sese Seko misalnya.
Presiden Kongo ini sudah menunggu waktu yang lama untuk terangkat sebagai seorang presiden. Tujuannya tidak lain untuk memperkaya keluarganya sendiri. Anehnya hal ini tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, justru dengan terang-terangan. Mobutu menjadi kaya meski masyarakatnya hanya makan sekali sehari. Kabar kediktatoran ini sampai ke negeri sebelah Togo. Presiden Togo tidak mau menerima Mobutu saat akan memeriksakan penyakit prostatnya ke rumah sakit Togo. Meski begitu, Mobutu menjadi sosok yang berusaha menutupi kediktatorannya dan berusaha membersihkan namanya dengan menggelar sebuah pertandingan yang diberi nama The Rumble in the Jungle untuk menutupi citranya yang semakin buruk. Namun waktu cepat berlalu, ia sampai di ujung kepemimpinannya setelah 30 tahun menjabat Presiden Kongo. Hugo Chavez justru dikenal baik dan sangat perhatian kepada rakyatnya, mulai dari memberikan pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan terbaik. Namun semua itu harus dibayar dengan kenyataan bahwa negara mereka terlilit hutang besar yang tidak bisa dibayarkan. Hingga suatu saat, Hugo menderita penyakit kanker dan digantikan oleh wakilnya Nicolas Maduro. Namun hal yang sama lagi-lagi menimpa Venezuela. Nicolas juga tidak mampu menangani inflasi yang berujung tidak diakuinya mereka oleh dunia. Negara ini lalu hilang karena berbagai isu yang membelit, mulai dari kasus korupsi, prostitusi yang merajalela, hingga mata uang yang anjlok. Negara yang satu ini juga pernah merasakan memiliki pemimpin yang tidak becus mengurusi negara mereka. Namanya Robert Mugabe. Meski awalnya ia dikenal baik karena mampu menyediakan pendidikan gratis serta pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyatnya yang berkulit hitam, namun belakangan baru diketahui jika ia membuat kebijakan yang justru merampas hak petani kulit putih. Petani kulit putih terpaksa memberikan lahannya dan membuat negara ini mengalami krisis pangan. Meski hasil tambang berlian melonjak tinggi, namun hasil pangan justru sebaliknya. Tak sampai di situ saja, di akhir pemerintahannya ia justru mendapat beragam aksi protes dan isu pelanggaran HAM. Ferdinand Marcos juga menjadi salah satu pemimpin negara yang mendapat ketidakpercayaan publik setelah kebohongan yang dilakukannya. Ia berbohong jika dirinya terlibat dalam perang melawan invasi Jepang. Ia lalu membungkam seluruh media, dan jika ada yang mengkritiknya, ia tak segan untuk mencabut hak siarannya. Selain itu, ia juga tidak ragu menjebloskan lawan politiknya Benigno Aquino ke penjara hingga menuduhnya sebagai komunis sampai akhirnya dibunuh. Tak hanya Marcos, sang istri Imelda Marcos juga sama kejamnya. Ia ketahuan menjarah uang rakyat hingga 10 miliar US dollar atau sekitar 145 triliun rupiah saat sang suaminya berkuasa. Sedangkan di saat bersamaan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Imelda dikenal sebagai ratu kecantikan yang gemar mengoleksi barang-barang mewah. Ia juga sering berkeliling dunia untuk membeli sepatu karya desainer kenamaan dunia. Hingga koleksinya mencapai 3.000 pasang sepatu. Semua ini terungkap saat Marcos dan keluarganya kabur ke luar negeri. Selanjutnya ada Ne Win, mantan Perdana Menteri Myanmar. Sosok yang satu ini sih sebenarnya sudah mencurigakan sejak awal. Dari asal-usulnya saja tidak banyak informasi yang bisa didapatkan. Yang pasti dulunya Ne Win bukanlah nama aslinya. Tapi seiring perjalanannya ia berganti nama dari Sumaung menjadi Ne Win. Tapi kita tidak akan membahas soal itu. Yang menjadi intinya adalah Ne Win juga terkenal sangat diktator saat menjadi Perdana Menteri. Padahal kalau melihat jejaknya dari awal, Ne Win menjadi PM atau Perdana Menteri karena keprihatinannya terhadap Jepang yang saat itu menjajah Burma atau nama Myanmar sebelumnya. Tapi masalahnya juga justru berawal dari sini. Ne Win akhirnya berhasil menjadi PM setelah meraih kudeta dari PM sebelumnya yang bernama UNO. Ne Win pun lalu berubah menjadi menyeramkan. Di bawah kekuasaannya, UNO dipenjarakan. Begitu juga dengan lawan-lawan politik lainnya. Ia juga memegang ideologi sosialisme, di mana hanya ada boleh satu partai di Burma yang jelas saja partainya sendiri. Tentara-tentara Burma juga dikirim ke daerah-daerah untuk melawan kaum-kaum pemberontak, hingga membuat Myanmar menjadi negara yang anti dengan dunia luar. Bagaimana tidak, semua akses komunikasi dengan negara lain ditutup. Begitu juga dengan sektor perdagangan yang sebelumnya mereka banyak bekerja sama dengan India dan Pakistan.
Hal ini tentu memperburuk kondisi Myanmar. Negara ini pun menjadi salah satu negara miskin di dunia.